Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 5 dulu ya anak-anak. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah, di pembelajaran sebelumnya, Bu Nina kan sudah menjelaskan mengenai gambar di samping ini. Nah, seperti yang kita lihat anak-anak. Untuk gambar yang pertama, yaitu di sebelah kiri atas, terdapat gambar nelayan ya anak-anak. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas seorang nelayan adalah mencari ikan di laut. Kemudian para nelayan tersebut memberikan ikannya ke para pengepul ikan. Seperti pada gambar di sebelah kanan atas. Ini para pengepul ikan ya anak-anak. Kemudian kita menuju ke gambar bawahnya, yaitu di sebelah kanan tengah. Ini gambar para penyalur ikan. Jadi dari pengepul ikan diberikan kepada para penyalur barang, yaitu di sini kebetulan barangnya adalah ikan. Jadi di sini diberikan kepada para penyalur ikan. Nah, kemudian anak-anak kita menuju ke gambar yang bawah, bagian kanan bawah. Ini di sini dari para penyalur ikan diberikan kepada para pedagang ikan anak-anak. Nah, di sini terdapat jual beli ikan ya anak-anak dari para pembeli ikan. Nah, di sini terdapat dari para penjual ikan. Nah, di sini terdapat pembeli. Kemudian kita menuju ke gambar yang sebelah kirinya, yaitu sebelah kiri bawah. Ini di sini ada gambar mama-mama kalian sedang memasak. Kemudian ketika masakannya sudah matang, ini sudah siap untuk kita makan anak-anak, seperti pada gambar di sebelah kiri tengah. Jadi seperti itu ya anak-anak prosesnya dari nelayan menuju ke para pengepul ikan, kemudian penyalur ikan, kemudian para pedagang ikan. Nah, di sini terdapat jual beli ikan. Kemudian ikan kita beli, kita masak. Setelah matang, ikan sudah siap untuk kita makan. Seperti itu ya prosesnya anak-anak. Nah, untuk jenis ekonomi. Jenis ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan ya anak-anak. Kemudian kalau untuk jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Karena di sini gambar tersebut kita menerangkan seorang nelayan yang sedang mencari ikan. Sampai ikannya itu bisa kita makan. Kemudian jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut anak-anak. Seperti yang Bu jelaskan tadi, ada nelayan, pengepul ikan, penyalur barang, dan pedagang ikan ya. Kemudian kalau untuk hasil dari setiap pekerjaan, yang pertama, nelayan menghasilkan ikan, yaitu barang ya. Kemudian pengepul ikan memperoleh untung dari penjualan ikan, yaitu jasa. Lalu penyalur barang mendapatkan upah pengangkutan, yaitu jasa. Dan kalau untuk penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, jasa juga ya. Oke, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Ayo kita diskusikan. Nah, di sini terdapat contoh gambar yang di sebelah kiri adalah gambar seorang wanita yang memberikan makanan atau sesuatu kepada fakir miskin. Dan kemudian di sebelah kanan terdapat gambar sedang menjenguk teman sakit. Nah, anak-anak memberikan barang kepada orang yang kurang mampu atau kepada fakir miskin dan juga menjenguk teman yang sedang sakit itu merupakan perilaku yang mencerminkan Pancasila sila kedua ya anak-anak. Nah, seperti yang kita ketahui, sila kedua dalam Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol mata rantai yang mempunyai makna setiap manusia setara dan sejajar. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki banyak berbagai macam perbedaan, yaitu berbagai macam perbedaan suku, berbeda budaya, berbeda warna kulit, berbeda agama, kita tidak boleh membedakan. Kita harus tetap bersatu, kita harus tetap saling menghargai dan saling rukun ya anak-anak. Kemudian beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jadi kita harus adil kepada semua orang. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, kita tidak boleh pilih-pilih orang. Oh, orang ini aku suka, aku berbuat baik sama orang ini. Oh, orang ini nggak suka, aku tidak berbuat baik sama orang ini. Itu tidak boleh anak-anak.
itu tidak mencerminkan sila kedua dalam Pancasila. Itu tandanya kita tidak adil. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menyamaratakan semua kita sama, satu warga negara Indonesia yang harus saling menghargai. Kemudian kita sekarang menuju ke pembelajaran 6 yang bisa kalian lihat di kitab tema kalian, tema 4 halaman 90. Apakah kamu masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Ayo temukan pesan moral dalam teks tersebut. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gunungan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si udang kecil, Uro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Nah, kemudian ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya, berbeda. Tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah kepiting menjelaskan perlahan. "Upi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Butuh lahan yang lebih luas. Oleh karenanya mereka menebang habis hutan bakau. Mereka bangun gedung tinggi menjulang ke langit. Di atas taman bermainmu dulu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa pasti. Kupi tertunduk sedih. Puput sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Upi merata pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasanya menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasanya menjual hasil tangkapan mereka pun tidak sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa. Dan berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita tersebut yaitu manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan.
Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung. Nah, jadi itu ya anak-anak. Jadi kita harus melestarikan sumber daya alam kita supaya tetap terjaga kelestariannya. Apakah pada cerita taman bermain yang hilang, kamu menemukan sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Untuk sikap yang baik, Pupi sangat menyayangi teman-temannya dan Pupi juga sangat menyayangi hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Untuk sikap yang tidak baik, manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hewan tinggal dan manusia juga membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas. Nah, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Ayo tuliskan pada diagram berikut. Untuk contohnya yang merupakan contoh sikap baik anak-anak yaitu selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Selalu menyapa dengan ramah tetangga kita dan menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Ciri-cirinya seperti apa sih? Nah, ciri-cirinya yaitu tidak merugikan orang lain, mampu mengendalikan diri, dan berpikir positif. Dan yang merupakan bukan contoh sikap yang baik anak-anak, membuang sampah sembarangan, tidak mau bertegur sapa, dan acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Ini yang tidak boleh kita contoh ya anak-anak, ini yang tidak boleh kita lakukan. Dan kesimpulannya yaitu sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Jadi kita anak-anak sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bisa mengendalikan diri, kita harus bisa berpikir positif, dan kita juga tidak boleh merugikan orang lain ya anak-anak, dan juga tidak boleh merugikan lingkungan sekitar. Sekarang kita akan kembali berlatih silat. Kamu akan mempelajari gerakan dasar tendangan. Nah, untuk tendangan pertama yaitu tendangan lurus anak-anak. Tendangan lurus menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Tendangan ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki. Posisi badan menghadap ke sasaran. Jadi seperti ini ya anak-anak, posisi tangan kanan kalian berada di bawah, mengepal seperti itu, boleh dilepas kepalanya, kemudian posisi tangan yang sebelah kiri kalian ke atas bahu yang sebelah kanan, kemudian kaki kalian yang sebelah kanan menendang tepat ke arah sasaran sampai 90 derajat seperti gambar di samping ini ya. Kemudian tendangan tusuk. Nah, hampir sama ya dengan tendangan lurus, yakni mengarah ke depan, namun perkenaannya adalah ujung jari-jari kaki. Ini gerakannya sama seperti tadi anak-anak, cuma perbedaannya ini menggunakan ujung jari-jari kaki. Nah, kemudian nomor 3, tendangan jejak. Disebut juga dorongan telapak kaki. Tendangan ini mengarah ke depan yang sifatnya mendorong ke sasaran dada dengan perkenaan telapak kaki penuh. Jadi ini anak-anak, posisi cara menendang kita yaitu dengan menggunakan telapak kaki kita yang kita tendangkan ke dada daripada lawan kita. Jadi itu merupakan tendangan jejak ya. Kemudian nomor 4 yaitu tendangan T. Nah, ini hampir sama dengan tendangan lurus, yakni menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit telapak kaki dan sisi luar telapak kaki. Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Nah, kalau yang ini kan sama kan dengan tendangan lurus. Cuman kalau ini sasaran kita itu kepada seluruh tubuh dari lawan kita anak-anak. Jadi seperti itu ya, seperti gambar di samping ini. Untuk posisi tangan kiri dan kanan masih sama ya, seperti tadi. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pesan Budina, jangan lupa lakukan kebaikan sebanyak mungkin, sholat 5 waktu, mengaji, selalu membantu orang tua di rumah, dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.